Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada materi operasi himpunan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menentukan selisih himpunan, menentukan komplemen himpunan. Jadi pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita mampu menentukan yang pertama selisih himpunan, yang kedua komplemen himpunan. Mari kita lihat materi yang pertama yaitu selisih himpunan atau dengan kata lain namanya adalah difference. Apa itu definisi dari selisih himpunan? Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Jadi secara matematis digambarkan seperti ini. Jadi ini selisih itu lambangnya adalah tanda kurang. Jadi artinya A selisih A dikurang B ini sama dengan himpunan bilangan X di mana X itu elemen A dan X bukan elemen B. Jadi selisih ini sama dengan A irisan B komplemen. Sifat-sifat selisih harus kita pahami. Yang pertama, jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A selisih B itu sama dengan A. Dan B selisih A itu sama dengan B. Jika A bagian dari B, maka A selisih dari B itu sama dengan himpunan kosong. Komplemen himpunan. Apa itu komplemen himpunan? Komplemen himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Jadi lambang dari komplemen adalah di sini diberi lambang C. Jadi A pangkat C-nya artinya di sini adalah A komplemen. Jadi secara matematis digambarkan bahwa himpunan X di mana X adalah elemen dari S, tetapi X bukan elemen dari A. Inilah himpunan dari A komplemen. Sifat-sifat komplemen dari himpunan. Yang pertama, A gabung B dikomplemenkan itu sama dengan A komplemen irisan B komplemen. Kemudian sifat yang kedua, A irisan B komplemen sama dengan A komplemen digabung B komplemen. Kemudian yang ketiga, A komplemen dikomplemenkan berarti sama dengan A. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar diagram Venn. Kita akan menentukan himpunan Hess, himpunan A, dan himpunan A komplemen. Jadi untuk menjawab soal ini kita perhatikan apa itu himpunan S. Himpunan S adalah semua anggota yang ada di dalam persegi panjang. Jadi kita tuliskan S sama dengan kurung awal. Kita tuliskan berarti semuanya. Kita mulai dari yang terkecil dulu ya. Berarti di sini ada 6. Terus kemudian ada 7. Terus ada berapa lagi? 8. Kemudian ada 9. Terus ada 10. Kemudian ada 11. Jadi inilah himpunan anggota S. Oke, kemudian yang B. Yang B adalah himpunan anggota A. Himpunan anggota A berarti semua yang ada di dalam lingkaran A. Berarti ada 9, 10, 11. Jadi kita tuliskan A sama dengan 9, 10, 11. Oke, lanjut. Kita lihat yang C. Himpunan A komplemen. Berarti A komplemen. A komplemen artinya di luar lingkaran A. Di luar lingkaran A berarti ada 6, 7,
8. Nah, jadi ini komplement berarti 6, 7, kemudian 8. Mari kita lihat soal berikutnya. Diketahui himpunan bilangan S itu adalah bilangan cacah kurang dari 10 dan A adalah himpunan bilang X di mana X besar dari 1, kurang dari dan sama dengan 8, X elemen bilang genap. Kita akan menentukan A komplement, kemudian kita akan membuat diagram Venn-nya. Jadi sebelum menentukan A komplement, kita harus tahu dulu anggota dari himpunan semestanya atau S. Jadi S apa katanya tadi? Bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah artinya adalah bilangan yang dimulai dari 0. Berarti ada 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang dari 10 katanya, berarti cuma sampai 9 ya. Oke, lanjut. Yang himpunan A kita tuliskan. Himpunan A adalah himpunan bilang X. X-nya elemen bilang genap. Berarti elemen bilang genap yang besar dari 1. Berarti kita mulai 2 ya. Kemudian sudah 2 ada 4. Terus ada 6. Kemudian ada 8. 8 boleh masuk di sini? Boleh. Karena di sini ada tanda sama dengan. Berarti 8 boleh. Oke, kita tutup dengan kurung kurawal. Kalau S-nya sudah ada, A-nya sudah ada, baru kita bisa jawab apa itu A komplement. Oke, A komplement adalah selain himpunan anggota A, berarti selain 2, 4, 6, 8 yang ada di S. Selain 2, 4, 6, 8 yang ada di S, berarti itu ada 0, kemudian ada berapa lagi? 1, terus ada 3, kemudian ada 5, terus 7, kemudian ada 9. Nah, jadi ini adalah himpunan anggota A komplement. Kita buatkan diagram Venn-nya. Berarti kita buatkan dulu persegi panjangnya. Kemudian ada sebuah lingkaran. Ini adalah himpunan A. Himpunan A berarti ada 2, 4, 6, 8. A komplement berarti di luar lingkaran A. Berarti ada 0, 1, 3, 5, kemudian 7, terus ada 9. Kita kasih lambang himpunan semesta. Jadi inilah diagram Venn-nya dari himpunan ini. Kita lihat soal selanjutnya. Perhatikan diagram Venn berikut. Kita disuruh menentukan himpunan S. Oke, kita mulai. Himpunan S, berarti semua yang ada di dalam persegi panjang. Berarti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tuliskan. S sama dengan. Berarti ada 2, ada 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8. Oke. Kemudian lanjut, yang B. Yang B katanya himpunan P. Himpunan P berarti semua yang ada di dalam lingkaran P. Berarti ada 2, ada 4, ada 6. Kita tuliskan. P sama dengan. Buat kurung kurawalnya. Berarti ada berapa tadi? 2, 4, 6. Oke. Lanjut, yang C. C himpunan Q. Himpunan Q berarti adalah semua yang ada di dalam lingkaran Q. Berarti ada 2, 3, 5, 7. Oke, kita tulis. Q sama dengan. Berarti ada 2, 3, 5, 7. Lanjut. Yang D. D, P kurang Q atau P selisih dari Q. Apa itu P kurang Q? Artinya elemen semua anggota yang ada di P tetapi tidak ada di Q. Semua anggota yang ada di P berarti tidak ada di Q. Berarti yang di dalam lingkaran Q ini tidak ikut. Berarti hanya yang ada ini. Jadi
apa itu P dikurang Q? Artinya ini tidak ikut. Berarti semua yang ada di Q itu tidak kita ikutkan. Berarti jawabnya ini adalah 4 dengan 6. Berarti P kurang Q itu adalah 4 dengan 6. Oke. Kemudian Q kurang P. Q dikurang P. Jadi artinya semua yang ada di Q tetapi tidak ada di P. Jadi Q kurang P artinya semua yang ada di Q tapi tidak ada di P. Berarti ini ya, Q kurang P berarti 3, 5, 7. Berarti ini tidak. Yang ada di P ini tidak. Berarti 3, 5, 7. Kemudian yang F. P gabung Q komplement. Kita ingat kembali, P gabung Q mana? Berarti semua yang ada di dalam lingkaran P dan ada di dalam lingkaran Q. Tapi yang diminta di sini adalah P gabung Q komplement. Berarti artinya yang di luar lingkaran P dan di luar lingkaran Q. Yang di luar lingkaran P dan di luar lingkaran Q apa? 8. Berarti jawab yang ini adalah P gabung Q. Terus kemudian komplement, berarti artinya yang di luar lingkaran P dan di luar lingkaran Q, yaitu adalah 8. Kemudian kita lihat soal berikutnya. Kita akan menentukan A kurang B dengan B kurang A, tapi sebelum kita menjawab, kita harus tentukan dulu anggota himpunan A. Kita tuliskan. Anggota himpunan A adalah himpunan X di mana X kurang dari 8, X elemen bilangan asli. Jadi yang diminta di sini adalah bilangan asli. Bilangan aslinya kurang dari 8. Berarti A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8-nya masuk? Enggak ya, karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Berarti cuma sampai 7. Oke. Kita lanjut. Yang B, kita tuliskan. Adalah himpunan bilangan X di mana X ini elemen bilangan genap, tetapi X-nya besar dari 3 kurang dari 9. Oke. Bilangan genap yang besar dari 3 berarti ada 4. 6, kemudian ada 8, kecil dari 9, berarti cuma sampai 8 ya. Berarti ini adalah anggota himpunan B. Kemudian kita akan tentukan A kurang B. Jadi apa tadi? A kurang B artinya adalah semua yang ada di A tapi tidak ada di B. 1 ada di B, enggak. Berarti jawabnya ada 1. Kemudian 2 ada di sini, enggak. Oke. Kemudian 3, oke. 4 ada di B ya. Kalau 4 ada di B berarti 4 tidak masuk. Kemudian 5 tidak ada di B berarti 5. Terus 6 ada di B, ada berarti 6 tidak masuk ya. Kemudian ada 7. Inilah A kurang B. Lanjut. B kurang A. Jadi B kurang A adalah semua yang ada di B jadi tidak ada di A. Kita lihat. B kurang A berarti 4 ada di B, ada berarti tidak masuk. 6 ada di A, ada berarti tidak masuk. 8 ada di A, tidak, berarti jawabnya adalah 8. Jadi ini adalah cara mencari selisih dari dua himpunan. Kita lihat soal berikutnya. Di sini sebelum kita bisa menjawab ini artinya kita harus tentukan dulu apa itu anggota himpunan A, B, dan C. Jadi kita tulis dulu anggota himpunan A. Adalah himpunan bilangan bulat di mana X-nya besar dari min 2 dan sama dengan kemudian kecil dari 6. Bilang bulat berarti adalah bilangan negatif 0 dan bilangan positif. Jadi diminta di sini negatif 2, berarti boleh kita ambil negatif 2 ya, karena ada tanda sama dengan. Berarti negatif 2. Sudah negatif 2? Negatif 1. Kemudian berapa lagi? 0. Terus 1, 2, 3, 4,
5. 6 masuk. 6 enggak ya, karena tidak ada tambah sama dengan. Berarti hanya sampai 5. Kemudian yang B adalah himpunan bilangan bulat. X elemen bilangan bulat, di mana X-nya besar dari min 1 dan sama dengan kecil kurang dari dan sama dengan dari 8. Berarti artinya min 1-nya boleh di sini kita ambil. Min 1, sudah min 1 ada 0, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boleh ya, karena ada tambah sama dengan 8. Oke, ini adalah himpunan anggota B. Kemudian lanjut, yang C. Himpunan anggota X di mana X-nya elemen bilangan bulat, X besar dari negatif 3, kurang dari 9. Berarti besar dari negatif 3, berarti kita mulai dari negatif 2. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya masuk. Masuk ya, karena ada tanda sama dengan. Berarti ada 9. Kemudian oke. Ini adalah himpunan anggota C-nya. Baru kita bisa jawab yang A. Kita jawab yang A. A irisan B. Kita ingat lagi irisan B. Apa kata kuncinya? Adalah yang sama. Jadi kita lihat di antara himpunan A dan B mana yang sama? Berarti ada negatif 1. Kemudian ada 0. Terus ada apa lagi? 1. Kemudian ada 2. Terus 3. Kemudian 4. Terus ada 5. Oke, habis ya, tidak ada lagi yang sama. Ini adalah A irisan B. Kemudian B gabung C. Apa B gabung C? Tuliskan semua anggota himpunan dari B dan C. Jadi itu cara menentukan gabungan. Tuliskan semuanya dari himpunan B dan C ini. Berarti kita tuliskan. Biasakan kita menulis dari yang kecil ya. Jadi kita mulai dari yang paling kecil nih adalah negatif 2. Kemudian negatif 1 ada 0. Terus ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, terus ada 7, 8, ada 9. Jadi 9 paling besar ya. Jadi ini adalah B gabung C. Kemudian A dikurang B. A dikurang B berarti artinya adalah anggota himpunan A tapi tidak ada di B. Jadi kita lihat A kurang B, anggota himpunan A tidak ada di B. Negatif 2 ada di B? Enggak, berarti masuk di sini. Negatif 2. Negatif 1 ada di B? Ada, berarti tidak masuk. 0 ada, 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada. Berarti jawabnya hanya negatif 2. Kemudian B kurang C. B kurang C berarti semua yang ada di B tetapi tidak ada di C. Semua yang ada di B tidak ada di C. Kita lihat negatif 1 ada di C. Ada. 0 ada. 1 ada di C. 2 ada di C. 3 ada di C. 4 ada di C. 5 ada di C. 6 ada di C. 7 ada di C, 8 ada di C. Jadi artinya tidak ada jawabnya. Berarti B kurang C itu adalah himpunan kosong. Kemudian yang E, A dikurang C. Jadi A dikurang C apa? Semua yang ada di A tidak ada di C. Oke, semua yang ada A tidak ada di C. Negatif 2 ada di C? Ada. Negatif 1 ada di C. 0 ada di C. 1 ada di C, 2 ada di C, 3 ada di C, 4 ada di C, 5 ada di C. Berarti jawabnya tidak ada. Jadi jawabnya adalah himpunan kosong. Oke, demikian pembelajaran kita pada pertemuan ini membahas mengenai bagaimana cara menentukan selisih himpunan dan komplemen dari himpunan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami pembelajaran pada pertemuan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.